Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna, NIM A011804, jurusan Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Nah, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Risiko. Dan adapun tugas review saya yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Nilai Perusahaan di Sektor Konstruksi dan Properti. Nah, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai review jurnal saya yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Nilai Perusahaan di Sektor Konstruksi dan Properti. Nah, adapun tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko perusahaan atau disebut dengan enterprise risk management dan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, volatilitas harga saham, dan kebijakan dividen. Nah, yang selanjutnya adalah subjek penelitian dari jurnal ini, yaitu subjek dari penelitian ini adalah perusahaan konstruksi dan properti yang terdaftar di BI. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut. Pertama, menganalisis pengaruh penerapan ERM terhadap nilai perusahaan konstruksi dan properti di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu menganalisis pengaruh faktor kontrol yang terdiri dari size, leverage, profitabilitas, volatilitas, harga saham, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan konstruksi dan properti di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis korelasi enterprise risk management atau biasa disebut dengan ERM dengan variabel kontrol yang terdiri dari size, size, leverage, profitabilitas, volatilitas, harga saham, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan dividen. Dan selanjutnya yaitu penentuan sampel. Nah, penentuan sampel dari review jurnal ini yaitu metode pengambilan sampel digunakan adalah purposive sampel. Adapun kriteria yang digunakan dan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikutnya. Yang pertama, perusahaan sektor konstruksi dan properti yang terdaftar di BI. Yang kedua yaitu perusahaan sektor konstruksi dan properti tersebut memiliki laporan keuangan lengkap dalam periode 2012, 2013, dan 2014. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan sektor konstruksi dan properti tersebut memiliki laporan keuangan yang variabelnya dibutuhkan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis dengan teknik analisis regresi linear berganda. Model penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. MVE sendiri biasa disebut dengan closing price saham di akhir tahun dikalikan volume saham beredar. Nah, BFL sendiri adalah nilai buku dari total kewajiban. Nah, BFA adalah nilai buku dari total aset. Nah, ERM merupakan pengungkapan manajemen risiko perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Penilaian pada variabel ini menggunakan dummy. Jika perusahaan penerapan ERM, maka nilainya adalah 1. Jika tidak menerapkan, maka nilainya 0. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan jumlah aset yang dimiliki perusahaan pada masing-masing tahun 2010 sampai 2013. Nah, dengan indikator empirik natural log book value of total asset. Leverage diukur dari nilai debit to ratio atau biasa disebut dengan DER. Nah, merupakan perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri atau ekuitas dalam perusahaan. Nah, profitabilitas diukur dengan return of asset
atau biasa disebut dengan ROA, pertumbuhan penjualan atau sales growth, menggunakan pendapatan perusahaan setiap tahun yang tercantum pada laporan tahunan. Nah, volatilitas harga saham diukur dengan menggunakan standar deviasi dari data harga saham bulanan masing-masing perusahaan. Kebijakan dividen diukur dengan menggunakan dummy nilai 1 bagi perusahaan yang membayarkan dividen kepada para pemenang sahamnya dan 0 untuk perusahaan yang tidak membayarkan dividen. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap potensi pertumbuhan sebuah perusahaan yang seiring dikaitkan dengan perkembangan harga saham. Nah, menurut Salvatore 2005, harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, di mana tujuan utama perusahaan menurut teori of that firm adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Hal berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Manasikana 2015 dengan subjek penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada periode 2010 sampai 2013 ditemukan hubungan yang positif signifikan dengan penerapan ERM. Sektor manufaktur memberikan umpan balik yang berbeda dengan sektor jasa baik konstruksi, properti dan maupun perbankan. Nah, keharusan menjaga rantai supply dan standar kualitas pada setiap sektor masal nampaknya menjadi alasan bahwa penerapan ERM menjadi lebih penting dan berdampak pada nilai perusahaan. Nah, dalam sektor jasa konstruksi properti ini, leverage menjadi variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Sanjaya dan Linawati 2015 pada sektor perbankan, di mana leverage berpengaruh negatif signifikan, yang artinya semakin tinggi leverage akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini berkebalikan dengan sektor konstruksi dan properti, di mana leverage tinggi justru meningkatkan nilai perusahaan. Besarnya kewajiban beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan konstruksi dan properti justru meningkatkan gairah investor dalam menaruh dananya pada sektor ini. Nah, keyakinan publik akan nilai properti yang pasti naik melampaui beban bunga nampaknya menjadi faktor terkait hal ini. Pertumbuhan pendapatan menjadi variabel kedua yang memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, seperti yang disebutkan di atas, bahwa keyakinan publik atas bisnis jasa properti yang terus tumbuh terbukti di sini. Variabel pertumbuhan pendapatan menjadi raja terhadap persepsi investor atas nilai perusahaan pertumbuhan yang pasti. Hal itu tentu akan memunculkan tantangan baru dan lebih besar. Tren penerapan ERM nampak positif walau memang belum menggembirakan, namun dari laporan tahunan dan rilis oleh perusahaan menjadikan penerapan ERM sebagai nilai jual baru atau branding perusahaan kepada investor. Nah, adapun kelebihan dari review jurnal ini yaitu penelitian ini dapat menjelaskan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen risiko perusahaan atau ERM secara tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan di sektor konstruksi dan properti. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ERM masih sebatas mengikuti regulasi yang ada dan nampak belum berimbas secara langsung pada nilai perusahaan. Lebih dari itu, bisa dilihat bahwa penerapan ERM nilai baru di Indonesia, sedangkan ERM adalah proses strategis dari yang berkesinambungan. Korelasi ERM terhadap variabel kontrol yang signifikan adalah size, leverage, dan dividend policy. Perusahaan besar risiko semakin besar sehingga penerapan ERM menjadi urgent. Juga perusahaan
pun bisa lebih memungkinkan untuk melengkapi struktur organisasinya termasuk komit risiko. Nah, semua hal tersebut tercermin pada penelitian ini. Yang menarik adalah keberadaan ERM memiliki korelasi yang positif signifikan dari leverage. Bisa dilihat bahwa keberadaan meyakinkan pihak koordinator untuk memberikan pinjaman pada perusahaan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.